Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Di pagi yang sangat cerah ini enak banget, habis mandi, bikin kopi, suasana masih dingin, terik mentari pagi yang menghangatkan dan menyehatkan, insya Allah enak banget. Sambil kita review, ini masih ada golok Bowie panjang super premium produksi tahun kemarin, cakep banget buat koleksian, dipakai buat sembelihan Idul Kurban, mantap. Ini style sembelihan gaya dorong tentunya. Sarung kulitnya seperti ini, kombinasi kulit sapi yang tengah ini sintetis, motif kulit ular. Pernah kita buat asli ori kulit ular, tapi ini kulit sintetis. Nah, model cetekan. Untuk cantolannya ada, cukuplah buat cantolan ikat pinggang, karena masih ikat pinggang Betawian cukup. Ini masih baru jadi masih rapat. Cetekannya begini, kita buka seperti biasa. Ketika model cetekan diamankan dulu dengan cara ditekuk begini, dilebarkan lalu dicabut, jadi bilahnya aman. Atau ditekuk ke bawah sekiranya mata bilah ketika melewati tidak sampai menggesek yang namanya cetekan. Itu plus minus lah kalau masalah variasi cetekan ini. Plusnya itu dia tambah ganteng, ada cetekannya, dan tambah aman. Minusnya yaitu tadi saat mencabut dan menyarungkan, ini yang riskan banget, yang rawan banget terkena gesekan mata bilah. Bilahnya seperti ini. Kelihatan, saking mirrornya kelihatan itu jemuran. Oke. Materialnya dari baja S600, sudah sekelas stainless steel. Handle-nya ini bentuk bilahnya seperti ini ya. Rotok iwuh guys, susah. Ingin menampakkan bilahnya tapi bilahnya mirror, jadi agak kesusahan ambil angle-nya, posisinya. Nah, kelihatan cakep. Tuh kelihatan Masjid Kuba, Masjid Besar Kuba kelihatan guys dari pancaran bilahnya. Menaranya itu kelihatan. Nih, seperti ini bentuk bilahnya. Handle-nya dari galih asem, epoksinya dalam banget, dipin kuningan. Nah,
dan kuartnya dari Kuningan. Ini ada stoppernya tapi aman, galai asam, jadi ini cukup berat. Kalau semisal menggenggam begini mau gaya dorik juga bisa, mantep lah, cakep. Ini premium ya, super premium banget. S600 stok remove, sepuhnya sepuh oli, full harden, finishingnya mirror seperti kaca, jadi kelihatan banget. Nah, seperti kaca. Pantulan daripada mata bilah ini jelas-jelas kelihatan. Kita lihat, pantulkan kembali. Nah, itu menaranya Masjid Besar Kubah, itu kubahnya kelihatan. Nah, jadi buat ngaca begini sangat jelas. Kalau yang ini betul-betul kelihatan jelas sekali kalau buat ngaca. Jerawatkah, kumis atau apa kelihatan. Cakep. Kita ukur untuk panjang bilahnya 35, mantap kan, 35 cm. Di pangkal terlebarnya 3,8 cm dan ketebalannya 3,5 mili, menipis, sangat landai, menipis manis. Kalau buat style sembelihan Idul Kurban, mau dorong enak, mau dorong begini atau dorik juga enak, model Bowie. Nah, ketika kita genggam, genggaman kita menutupi stopper, masih ada space di sini. Ini kalau dipakai di RPH juga saya berani untuk 35. Saya pernah pakai di 36, apa ya? Iya, gede tapi model Patimura Candung yang ujungnya itu lebar banget, dengan handle-nya itu waktu itu bonggol tanduk rusa, jadi gede, berat. Tapi ya perlu kita pahami posisi-posisinya, jadi kita harus tahu di sini bisa keangkat atau tidak, karena di RPH kan sudah tempatnya pakem seperti itu. Jadi mau yang berapa senti kita bisa memanfaatkan teknik-tekniknya itu ketika di RPH, ketika harian. Jadi disitulah tempat kita belajar. Tapi ya tidak semuanya bisa dicontoh. Artinya kita niatnya belajar, dan hal-hal yang sekiranya perlu kita pelajari, kita ambil baiknya ya kita ambil. Kalau sisi buruk ya jangan ditiru. Seperti itu. Semua sahabat GSN yang datang saya sampaikan begitu. Tapi memang mereka yang datang kebanyakan memang sudah siap dengan konsekuensinya. Ketika melihat misalkan sapi itu kenapa, pertanyaan-pertanyaan yang diulang ya, kenapa disiram, kenapa diinjak, kenapa sembelihannya terlalu ke bawah dan lain sebagainya, itu sudah saya sampaikan dulu, sudah saya jelaskan semuanya. Jadi mereka kesini itu sudah tinggal praktek belajarnya, bagaimananya gitu, dengan bayangan-bayangan yang mereka bawa dari rumah. Dan ternyata bilah-bilah yang sudah kita tajamkan slash tisu terlihat mintul, terlihat muntul, terlihat tumpul ketika mereka yang pakai. Nah itu, jadi memang tidak mudah untuk kita itu mencoba langsung itu, berbeda dengan kita cuma modal komentar. Makanya ayo kalau mau belajar kita siap mendampingi, buang keegoan, manut, nurut kuncinya, buang segala kesombongan yang ada di hati, karena itu makhluk Allah ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan segala aspeknya. Kita sudah siapkan pilah yang tajam, tinggal pakai. Datang ke sini tidak perlu repot-repot membawa apapun, dan gratis tentunya. Kita tes dengan tisu seperti biasa di 35 cm S600 sekelas stainless steel yang sudah semirror kaca. Ini stokan simpenan kita guys, jadi barangkali berminat ketajaman seperti ini yang kita suguhkan di material baja apapun,
untuk berlatih, karena kita sudah mengetahui performa kualitas dari bilah-bilah yang memang slash tisu, slash kertas itu bagaimananya sudah kita coba. Termasuk juga kita mensetroping SOP penyembelihan, ya, membawa segini panjangnya tetap membawanya begini, ditekuk supaya aman, tidak keleleran, dipakai seret-seret, ditekuk kembali meskipun berlumuran darah, ambil di tempat cucian, di keran, dicuci bersih, dilap kering tanpa dipegang. Dipegangnya setelah pakai lap atau handuk, dibersihkan di sudut-sudut, dan itu pun membersihkannya mata bilah menghadap ke sana, tidak boleh menghadap ke sini. Segala aspek yang intinya keamanan buat diri kita itu kita jaga betul-betul, jangan sampai ada yang cedera. Ketika mereka menyentuh, ya ada yang terkena, meskipun hal-hal seperti itu kan kita tidak inginkan, baik dari sahabat GSN, peserta, ataupun kita sebagai pendamping. Tapi sudah kita ingatkan, nah itu terkena sedikit saja ya berdarah. Nah terus selanjutnya bilah-bilah setelah dilap kering baru di stroping dan diteskan. Kita bawa tisu, bawa kertas HVS itu gunanya untuk mengetes, karena tahap belajar itu akan terus banyak sekali kesalahan-kesalahannya. Nah untuk melihat ketajaman, dan kita tidak, itu kunci atau tanda orang yang tidak sombong. Artinya begini, kita tidak perlu menyombongkan ini bilah mahal, bilah bagus, pasti ratusan ekor tanpa asa, itu tidak ada. Ya kita stroping terus, kita stroping, kita tidak ada kamus seperti itu, di kamus kita tidak ada. Kamu pakai yang ini, insya Allah 1 malam 2 malam nggak akan ratusan, tidak ada seperti itu kita mengajarkannya. Jadi kita bawa stroping, kita bawa krim, kita bawa segala peralatan itu satu tas. Jadi mereka yang membawa tas sendiri dengan peralatannya gitu. Jadi dites, diteskan dari pangkal hingga ujung. Ada sendatan tidak? Itu setelah dipakai loh ya. Jadi kita sering makanya membuat video pendek, ataupun ketika ada unsur ilmu dan perlu agak durasi panjang, kita jadikan konten ketika di RPH saat selesai menyembelih itu, dengan cara mensetroping, mengetes itu sering kita buatkan shotnya agar menjadikan pembelajaran tersendiri, sesuatu yang belum kita sampaikan. Nah saat ini kita sampaikan, jadi tidak ada kita makanya ini mudah-mudahan menjadi pemahaman buat semuanya lah, khususnya sahabat GSN. Tidak ada lagi pertanyaan itu, kalau ini S600 ini kan sudah sekelas stainless steel, sudah seperti itu hebat, bagusnya berapa ratus ekor sapi kira-kira tanpa asah. Jangan ada lagi pertanyaan seperti itu. Jadi SOP penyembelihan lah yang harus diterapkan dengan baik untuk menjadikan sesuatu yang positif, refleks positif, seperti saat membawa set gini, itu semuanya harus dilatih. Slash tisu pun saya setiap hari itu ya berlatih, ya bukan karena jualan tapi karena hobi. Dari latihan lama-lama hobi, coba ini coba itu, tahu ketajaman seperti ini dari pangkal hingga ujung kan seperti ini ya. Nah itu akan menjadi refleks positif, dan kita secara di RPH ketika mendampingi peserta itu, pendamping khusus pun juga kita sampaikan. Jadi secara kita memberi edukasi dengan cara seperti itu tadi, tidak perlu kita jumawakan semuanya slash tisu, material apapun slash tisu, tapi kita tidak wes cukup, enggak ada seperti itu. Begitu selesai menyembelih kita arahkan untuk mencuci. Setelah dicuci kita ajarkan juga ketika mereka mencuci dan mencoba mengelap di sebelah sini karena ada darahnya, itu kita sampaikan jangan disentuh, cukup air keran itu mengalir, cukup kita beginikan sampai terlewati airnya bersih semuanya, dilap kering, di stroping gitu. Karena menstroping pun alatnya sama, caranya sama, tapi kadang hasilnya berbeda meskipun materialnya sama, atau bahkan meskipun bilahnya sama, itu berbeda. Kenapa ya? Karena orangnya sendiri yang masih belum bisa. Nah itu kita terus edukasi, posisi dudukan,
posisi kemiringan, sudutnya dan lain-lain. Kadang saat turun pas, saat ditarik di pangkal nggak dapat, di tengah dapat, di ujung tidak dapat. Nah itu sudut kemiringan, apalagi dengan posisi berdiri lebih susah kan. Ketika di RPH berdiri cuman begini itu lebih susah. Contohnya ini. Nah seperti ini kan tekanannya berkurang ketika posisi berdiri. Berbeda ketika kita duduk. Ini tidak diajarkan, tidak boleh ditiru, tapi saya ajarkan. Posisi duduk, stropping ditaruh di paha sebelah kiri, nah itu posisi begini. Tapi tidak saya anjurkan, gitu, karena ya memang darurat itu tadi. Nah seperti itu, mudah-mudahan menjadi pemahaman buat semuanya, khususnya sahabat GSN. Bukan niat kami untuk menggurui, tapi ini edukasi sangatlah penting agar hal-hal positif itu bisa terus tanpa kita harus berpikir. Nah itu namanya refleks positif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf sekali bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhiran wa faminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.